Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini saya akan membahas materi belajar bahasa Inggris kelas 12 semester ganjil. Pada materi ini nanti akan saya bantu untuk menafsirkan terjemahan bahasa Inggrisnya ke bahasa Indonesia. Semoga hal ini dapat membantu dan mempermudah anak-anakku sekalian untuk memahami materi belajar ini. Buku yang kita gunakan adalah buku Bahasa Inggris SMA, MA, SMK, MAK kelas 12 terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 2018. Chapter 1. May I help you? Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari bab 1, siswa diharapkan mampu melakukan hal-hal sebagai berikut. 3.1. Menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks interaksi interpersonal lisan dan tulis yang melibatkan tindakan menawarkan jasa serta menanggapinya sesuai dengan konteks penggunaannya. Perhatikan unsur kebahasaan. May I help you? What can I do for you? What if? 4.1. Menyusun teks interaksi interpersonal lisan dan tulis sederhana yang melibatkan tindakan menawarkan jasa dan menanggapinya dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai dengan konteks. D. Dialogue. Offering help or services. Here will be some dialogues that should be observed. Di sini akan ada beberapa dialog yang harus kamu perhatikan, harus kamu amati dengan baik. Tentang apakah dialog-dialog tersebut? Ungkapan apa sajakah yang akan muncul dalam dialog-dialog ini? Oke, sekarang kita mulai ya. Task 1. Observe the dialogues. Tugas pertama, amatilah dialog-dialog berikut ini. Read these dialogues. Pay attention to the italicized expressions. Answer the questions that follow. Jadi bacalah dialog-dialog berikut ini. Perhatikan atau berikan perhatian kepada ungkapan-ungkapan yang digaris miring atau dicetak miring. Kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Dialog 1. Ini adalah dialog antara dua orang, Dr. Nanda dan Fafa. Dr. Nanda, hello. Fafa, hello doctor. You look terrible. What can I do for you? Kamu kelihatan sangat kacau, sangat buruk. Apa yang bisa saya lakukan untuk kamu? I can't go to school today. Saya tidak bisa pergi ke sekolah hari ini. Oh, I'm sorry to hear that. Wah, saya turut simpati. What's the problem? Ada masalah apa? My stomach hurts terribly. I think I have a fever as well. Perut saya sangat sakit. Saya rasa saya demam seperti biasanya. Okay, let me check your stomach. Baiklah, saya akan memeriksa perut kamu. The doctor puts the stethoscope in Papa's belly and strikes it lightly. Dokter meletakkan stetoskop di perut Fafa dan menekannya perlahan-lahan. Does it hurt here? Apakah di sini sakit? No, that one. Tidak, di sana tidak sakit. Here, di sini? Yes, that's really terrible. Ya, di sana sangat sakit. Alright then, I'll give you a prescription. You have to take the pills 3 times a day. Okay? Baiklah, saya akan memberikan kamu resep. Kamu harus meminumnya 3 kali sehari ya. Okay, dokter. Baiklah, dokter. Good. Get well soon, Fafa. Bye. Bagus, semoga kamu lekas sembuh, Fafa. Sampai jumpa. Thanks a lot. Bye, dokter. Terima kasih banyak dan sampai jumpa juga, dokter. Dari percakapan antara Dr. Nanda dan Fafa, di sini ada beberapa kalimat yang kamu harus perhatikan adalah kalimat yang dicetak miring. Ada 3 kalimat di sana. What can I do for you? What's the problem? Okay, let me check your stomach. Itu dibuat ke dalam buku catatan kalian. Kalian buat catatan di buku dan nantinya itu akan berguna untuk penjelasan berikutnya. Oke, kita langsung lanjut ke dialog kedua ya. Dialog 2. Tania works at a bus agent located as Arjosari Terminal. Tania bekerja di sebuah agen bis yang berlokasi di Terminal Arjosari.
A stranger is walking approaching her bringing a suitcase. Seorang yang tak dikenal sedang berjalan mendekatinya membawa sebuah koper. Ini jadi percakapan antara seorang yang tidak dikenal dan Tania. Hello sir, may I help you? Where's your destination? Halo Pak, apakah bisa saya bantu atau bolehkah saya membantu kamu? Di mana tujuan kamu atau kemana tujuan kamu? Yes, I need to go to Jakarta. How long will it take from this bus station? Is this Arjosari station? Ya, saya mau ke Jakarta. Berapa lama memakan waktu dari stasiun bis ini? Apakah ini stasiun bis Arjosari? Yes, this is Arjosari bus station. It takes about 22 hours from here to Jakarta. Ya, ini adalah stasiun bis Arjosari. Akan memakan waktu 22 jam dari sini ke Jakarta. What time will it leave? Jam berapa bisnya akan berangkat? It will leave at 2:30 p.m. Bisnya akan berangkat jam 2.30 sore. So you just need to wait for 45 minutes. Jadi kamu hanya tinggal menunggu 45 menit lagi. Do I have to change buses after arriving in Jakarta? Apakah saya harus berganti bus setelah tiba di Jakarta? After arriving in Lebak Bulus terminal, setelah tiba di terminal Lebak Bulus, you have a lot of options to reach your final destination. Kamu memiliki banyak pilihan untuk menjangkau tujuan akhirmu atau tujuanmu. You can get in a Transjakarta bus, Metro Mini, Bajai, taksi as well as ojek. Kamu bisa mendapatkan bis Transjakarta, Metro Mini, Bajai, taksi, ataupun ojek. You can ask the bus driver there. Kamu bisa meminta supir bus di sana. Thank you, I will buy the bus ticket then. Terima kasih, saya akan membeli tiket busnya. Wait a moment please. Mohon tunggu sebentar, I'll process it quickly. Saya akan memprosesnya dengan cepat. Oke, baiklah. Oke, pada dialog 2 ini, jika kalian perhatikan, ada satu kalimat yang dicetak miring, yaitu May I help you? Buatlah kalimat ini ke buku catatan kalian atau kalian tulis ke buku catatan kalian. Setelah itu kita berlanjut ke dialog ketiga. Dialogue 3. This dialogue is among two people, Dea and Riza. Dialog 3. Dialog ini adalah dialog antara dua orang, Dea dan Riza. Have you heard that the due date for the final project is extended? Apakah kamu sudah dengar bahwa batas pengumpulan tugas akhir diperpanjang atau diundur? No, is it true? Tidak. Apakah itu benar? Yes, it will be due next month. Ya, batasnya akan berakhir bulan depan. That's wonderful. I haven't even started yet. Sangat keren. Saya bahkan belum mengerjakannya. Would you need my help? Apakah kamu butuh bantuanku? No thanks, tidak terima kasih. I'll do it as soon as possible. Saya akan segera mengerjakannya. I know that you are as busy as I am. Saya tahu kamu juga sibuk seperti saya. Oke, baiklah. Just let me know if you need my help. Beritahu saya kalau kamu butuh bantuan saya ya. Oke, menurut kalian, di manakah kalimat yang dicetak miring dari percakapan itu? Ya, ini ada satu ya. Would you need my help? Don't forget to take it on your notebook. Jangan lupa tulis kalimat ini di buku catatan kalian. Would you need my help? Oke, kita lanjut ke percakapan terakhir. Dialogue 4. Here is the dialogue between Hamada dan Diana. Ini adalah dialog antara Hamada dan Diana.
My extended family is going to a surprise birthday party for my grandmother next week. Keluarga besar saya akan membuat pesta ulang tahun kejutan untuk nenek minggu depan. Wow, that sounds great. Wow, kedengarannya hebat. How old is she? Berapa usianya? She'll be 75 on August 13. Dia akan berusia 75 tahun pada tanggal 13 Agustus nanti. Really? Benarkah? I didn't know that she was that old. Saya nggak tahu kalau dia usianya sudah segitu. I thought that she was still around 60. Saya pikir usianya masih sekitar 60 tahun. She looks much younger. Dia kelihatan sangat muda. Thanks, terima kasih. What if I help you with the preparation? Bagaimana kalau saya bantu kamu untuk persiapannya? Oh, it's very nice of you. Oh, kamu baik sekali. But I'm going to do it with my sister. Tapi saya akan mengerjakannya dengan saudara perempuan saya. Thanks for the offer. Terima kasih ya atas tawarannya. Okay, no problem. Ya, tidak apa-apa. Okay, dari dialog ini, menurut kalian tadi yang sudah kalian lihat, harusnya kalian tahu ya kalimat mana yang dicetak miring. Ya, kalimat what if I help you with the preparation? Bagaimana jika saya membantu kamu tentang persiapannya? Kemudian responnya adalah oh it's very nice of you bla bla bla. Oh, kamu baik sekali dan seterusnya. Itu adalah kalimat yang digarisbawahi dan kalimat yang dicetak miring. Don't forget to put it on your notebook. Jangan lupa untuk menuliskan kalimat-kalimat itu di buku kalian. Karena setelah ini kita akan membahasnya. Dari keempat dialog itu, atau dari keempat dialog tadi, kalimat-kalimat apa saja yang sudah kalian catat, kalimat-kalimat yang bercetak miring dan digarisbawahi. Oke, kita lanjut ya ke penjelasannya berikut ini. F. Grammar Review. Task, fill in the table. Tugasnya adalah isilah tabel. Nanti akan saya berikan tabel ya. Look back at the dialogues in part D. Lihat kembali ke dialog yang ada di bagian D. Pay attention to the italicized expressions and the last two questions following the dialogues. Berikan perhatian pada ungkapan-ungkapan yang dicetak miring dan dua pertanyaan yang mengikuti dialog itu. Write down the pattern of expressions to offer a help, service, and its responses. Tuliskan pola ungkapan-ungkapan tentang menawarkan bantuan atau jasa berikut tanggapannya. See the example. Perhatikan atau lihatlah contoh. Nanti di tabel akan saya berikan contoh satu ya. Kemudian kalian perhatikan juga nantinya kalimat-kalimat yang sudah tadi saya minta untuk menuliskan di buku kalian. Yang mana itu adalah kalimat-kalimat yang dicetak miring yang ada di dalam dialog-dialog tadi. Ada 4 dialog yang sudah kita baca bersama-sama. Oke, next. Oke, here is the table. Ini adalah tabelnya. Tabel ini consists of 3 columns. Tabel ini terdiri dari 3 kolom. Yang pertama, pattern. Kemudian examples and responses. Yang pertama adalah patternnya, yang kedua contohnya, dan yang ketiga adalah tanggapannya. Patternnya bagaimana? May I blanks question mark. May I titik-titik dan tanda tanya. Itu patternnya. Kenapa cuma may I titik-titik? Karena setelah may I, kalimat berikutnya diisi dengan konteks percakapan yang sedang kamu bicarakan. Atau inti dari yang sedang kamu ingin sampaikan, ingin kamu tawarkan. Apakah itu bantuan ataupun jasa. Contoh, may I help you? Bolehkah saya menolong kamu? Contohnya itu ya, bolehkah saya menolong kamu? Dia memakai may I. Responses atau tanggapannya, thanks a lot. Thanks a lot. Terima kasih
banyak. Oke. Kemudian setelah ini kalian masukkan kalimat-kalimat tadi yang sudah kalian catat ke dalam pola ini. May I, dia memakai may. May adalah model auxiliary. Salah satu dari model auxiliary. May I help you? Bolehkah saya membantu kamu? Oke, sekarang silakan diisi kotak-kotak ini, kolom-kolom kotak ini. Nanti kita akan periksa bersama-sama ya. Oke, ini adalah kolom yang sudah berisi. Kalau tadi kolom yang slide sebelumnya, kolomnya masih banyak yang kosong, hanya ada satu kalimat ya tentang may I saja. Ini adalah kolom yang sudah saya isi atau sudah bukunya isi lebih tepatnya ya. Ada may I, ada patternnya. Di sini ada patternnya, ada 3 ya. Contohnya ya, may I, what can I, would you, may I. Adakah may I ini di percakapan tadi? Kalau kalian jeli atau kalian fokus, maka may I ini bisa kalian temukan di percakapan kedua antara Tania dan stranger. Tania mengucapkan may I help you kepada stranger. Tania menawarkan bantuan kepada orang asing itu untuk membeli tiket sepertinya. May I help you? Bolehkah saya membantu kamu? Responnya bisa dijawab dengan thanks a lot, terima kasih banyak. Kalau kamu terima, tapi kalau kamu tolak, maka no thanks. Kamu tolak dalam artian kamu belum atau tidak butuh bantuan dari orang yang menawarkan bantuan tersebut. May I do juga boleh pakai may I do it for you? May I do it for you? Bolehkah saya melakukannya untukmu? May I call a taxi for you? Bolehkah saya memanggilkan taksi untuk kamu? May I diikuti dengan tawaran yang kamu berikan, tawaran bantuan, tawaran jasa, service or help. May I help you? May I do it for you? May I call taxi for you? Jika kamu terima tawaran tersebut, kamu boleh respon dengan thanks a lot, yes please, dan sebagainya. That will be very helpful, thanks. Tapi jika kamu menolak tawaran bantuan tersebut, maka kamu boleh menggunakan kalimat no thanks, tidak terima kasih, I'm fine, saya baik-baik saja. Kemudian yang kedua ada what can I? Apa yang saya bisa? What can I do for you? Kalimat what can I do for you ini ada di dalam percakapan pertama antara Dr. Nanda atau Nahda dengan Fafa. Ketika Fafa berkunjung ke dokter bahwa menyatakan dia sakit perut, maka dokter menanyakan what can I do for you? Apa yang saya bisa bantu untuk kamu? Kalau di sini dia what can I do for you? Can you show me the direction to the post office please? Bisakah kamu menunjukkan kepada saya arah ke kantor pos? Itu kalau kamu butuh bantuan orang itu. Tapi kalau kamu tidak butuh, maka kamu tinggal jawab no thanks, thank you, tidak terima kasih. What can I do? What can I do juga ini ada contohnya. What can I do to help you? Please call this number, dan seterusnya. What can I write to complete the assignment? Apa yang bisa saya tulis untuk melengkapi tugas itu? Nothing, I can finish it myself. Thanks for offering. Tidak ada, saya bisa menyelesaikannya sendiri. Terima kasih atas tawarannya. Kemudian yang terakhir ada would you? Would you? Titik-titik. Would you diikuti dengan kalimat berikutnya yang menyatakan bantuan yang ingin kamu tawarkan. Would you like me to take red shoes? Apakah kamu ingin saya mengambilkan sepatu merah? Jawabannya yes, I'd love to see them. Ya, saya ingin melihatnya. Ini mungkin di dalam toko sepatu ya. Pelayannya menawarkan bantuan untuk mengambilkan sepatu merah dan kamu mau mencobanya. Kemudian would you? No thank you, I just want this. Would you like a bowl of soup? Apakah kamu mau semangkok sup? Yes please, that will be good.
Oke, itu ya. Itu adalah contoh-contoh kalimat menawarkan jasa atau bantuan, offering help or service. Jadi ketika kalian ingin menawarkan jasa atau bantuan kepada orang lain, kalian boleh pakai ungkapan-ungkapan ini yang diawali oleh may I, what can I, would you, dan sebagainya. Kalimat berikutnya adalah setelah kalimat may I, what can I, dan would you ini, berikutnya adalah berisi bantuan yang ingin kamu tawarkan, pertolongan yang ingin kamu berikan kepada lawan kamu bicara. Tanggapannya ketika kamu diberikan tawaran bantuan, kalau kamu menginginkan bantuan itu, berarti kamu menerima bantuan tersebut dengan merespon, dengan memberi tanggapan, yes please, you are very nice, dan sebagainya. Ya silahkan, I need your help please, saya butuh bantuan kamu. Tetapi jika kamu menolak, maka kamu bisa menggunakan kalimat no thanks, tidak terima kasih, atau no thanks, I am fine, tidak terima kasih, saya baik-baik saja. Nothing, tidak apa-apa, I can do it myself, saya bisa mengerjakannya sendiri, dan lain-lain. Jadi tawaran bantuan ini bisa diterima, bisa juga ditolak. Jadi ketika orang menawarkan bantuan atau pertolongan tidak harus kalian terima, ataupun tidak harus juga kalian tolak, disesuaikan dengan kebutuhan kita. Kalau kita butuh bantuan tersebut, maka sebaiknya kita terima. Tapi jika memang kita tidak butuh bantuan tersebut, sebaiknya ditolak, tapi dengan cara yang halus, tidak perlu marah-marah. Jikapun kalian ingin menawarkan bantuan, kamu boleh menggunakan ungkapan-ungkapan yang sudah saya sampaikan tadi. Ini hanya sekedar contohnya saja. Jika kalian punya inspirasi sendiri untuk meminta bantuan menggunakan kalimat kalian sendiri, akan lebih baik lagi. Mungkin referensi kalian lebih banyak lagi ya dari luar sana, karena zaman sekarang referensi bisa didapatkan dari mana saja. Saya rasa cukup sekian untuk paparan saya tentang materi belajar di chapter 1 ini tentang menawarkan bantuan atau jasa, offering help or service. Semoga hal ini bermanfaat bagi kita semua. Semoga hal yang saya sampaikan dapat membantu anak-anakku sekalian memahami materi belajar yang disampaikan, sehingga kalian dapat menggunakan ungkapan-ungkapan ini dalam kehidupan kalian sehari-hari. Semoga hal-hal ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Demikianlah penjelasan saya tentang materi offering help or services beserta responnya di chapter 1 ini. Semoga kalian dapat memahami apa yang sudah saya sampaikan. Sampai jumpa di materi berikutnya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. See you soon.